Oke, semuanya anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu di bab 4 tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem syaraf. Yang pertama adalah listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Nah, di sini pernahkah kamu mengalami ketika kamu menyisir rambutmu yang kering dan tanpa disengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tangan, maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh listrik statis. Nah, sistem kelistrikan dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf. Lalu, impuls saraf itu akan melaju melalui sistem saraf dan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Nah, di dalam serabut saraf, impuls akan menuju atau akan melaju seperti suatu sinyal listrik. Nah, jadi kelistrikan ini dialirkan melalui serabut saraf yang disebut impuls saraf. Impuls saraf ini akan menuju ke sistem saraf dan sistem impuls saraf ini dapat melompat dari satu sel ke sel saraf berikutnya. Ya kan? Nah, di dalam serabut saraf itu, impuls akan melaju seperti suatu sinyal listrik. Di selanjutnya adalah benda bermuatan listrik. Nah, kata listrik dalam bahasa Inggris adalah elektrik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron yang berarti amber. Nah, amber ini adalah pohon damar yang membatu. Nah, jadi gejala kelistrikan itu pertama kali diselidiki oleh si Thales dari Yunani pada tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Nah, mereka menggosokkan batu amber dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan kecil daun, bulu ayam atau debu. Nah, ternyata batu amber itu dapat menarik benda-benda tersebut. Nah, mengapa batu amber itu dapat menarik benda-benda ringan tersebut? Karena dia memiliki listrik. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan gejala kelistrikan. Nah, di sini ada contoh peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Ini dia contohnya, yang pertama itu gambar yang A, yaitu sisir plastik dapat menarik potongan kertas setelah digosokkan pada kain wol. Nah, kamu juga bisa gosokkan misalnya penggaris ke rambut kamu secara terus-menerus sampai agak panas, lalu kamu tempelkan pada potongan-potongan kertas yang kecil, maka dia bisa menempel. Nah, yang kedua itu kaca dapat menarik potongan kertas setelah digosok dengan kain sutra. Di sini ada sifat muatan listrik. Benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan benda bermuatan tak sejenis akan tarik-menarik. Nah, ini kamu bisa aplikasikan juga misalnya pada baterai, ya kan? Baterai itu tidak bisa kamu satukan pada misalnya yang positif dengan positif, negatif dengan negatif. Biasanya dia akan misalnya di sebelah kanan akan dimulai dengan negatif, maka sebelah kirinya akan dimulai dengan positif. Nah, berdasarkan sifat muatan listrik, dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain apabila mendapat perlakuan tertentu. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, benda dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor. Apa itu konduktor? Adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya kan? Misalnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Jadi kalau misalnya listrik itu kena pada benda tersebut akan menghantarkan arus listrik. Ya kan? Sedangkan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya adalah karet, porselen, dan udara. Selanjutnya adalah induksi muatan listrik. Nah, di sini kita akan lihat jika suatu benda netral didekatkan dengan benda bermuatan listrik, akan terjadi beberapa hal. Nah, ini misalnya benda netralnya itu bermuatan positif, ya kan? Ini bermuatan positif, lalu didekatkan dengan benda
yang bermuatan positif dan negatif, maka akan terjadi seperti ini. Nah, yang positif akan berdekatan dengan yang negatif, lalu yang positifnya akan berpindah. Karena tadi benda yang bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Nah, ini jadi positif dengan negatif dia berdekatan. Sedangkan jika benda netralnya didekati dengan benda yang bermuatan negatif. Ini buat negatif, ini benda netralnya, maka yang negatif akan berdekatan dengan positif, sedangkan yang negatif akan berjauhan. Ini dia gambarnya. Kamu bisa lihat yang ini dan yang ini. Oke, selanjutnya adalah induksi listrik. Apa yang dimaksud dengan induksi listrik? Adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Nah, untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar digunakan generator listrik. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Nah, ini adalah contoh dari diagram generator Van de Graaff. Ya kan? Kamu bisa lihat di sini, yaitu pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda yang lain, sama seperti yang tadi. Benda netral bermuatan didekati oleh bermuatan positif, maka seperti apa? Nah, di sini adalah alat untuk menyelidiki atau mengetahui adanya tidak muatan listrik pada suatu benda. Itu adalah disebut dengan elektroskop. Nah, ini ada bagian-bagiannya, bagian atas, ada pada bagian bawah, ada tangkai logam dan perlengkapan yang dibungkus bahan isolator. Jadi untuk menyelidiki apakah suatu benda memiliki muatan listrik, kita menggunakan alat elektroskop. Selanjutnya adalah hukum Coulomb. Nah, percobaan hukum Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Coulomb. Kamu bisa lihat di buku paket halaman 96. Jadi, gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding, berarti sama muatannya, dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda tersebut. Ya kan? Itulah yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, ini gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Nah, kita bisa menghitung besarnya gaya listrik antara dua partikel yang bermuatan itu dengan cara rumusnya di sini ada F sama dengan K dikali Q1 per Q1 kali Q2 per R kuadrat atau R pangkat 2, di mana konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton M kuadrat C minus 2. Ya kan, dimana ini adalah sudah ketetapan, yaitu konstantanya selalu 9 kali 10 pangkat 9, dan dimana Q1 dan Q2 adalah muatan listriknya, dan R-nya adalah jarak pisah antara muatan Q1 dan Q2. Kamu bisa lihat contohnya di halaman 96. Di situ ada contoh soal dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 4 dikali 10 pangkat minus 9 Coulomb dan negatif 6 dikali 10 pangkat 9 Coulomb terpisah sejauh 4 cm. Nah, di situ kamu masukkan, kamu mencari F. K-nya tadi udah ketentuan kan, 9 kali 10 pangkat 9 dikali plus 4 kali 10 pangkat minus 9 dikali negatif 6 dikali 10 pangkat minus 9 pernya itu R-nya, R kuadratnya, ya kan? Berarti karena dia 4 cm, kamu ubah ke meter. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Nah, sehingga dapat didapatkan hasilnya. Selanjutnya adalah medan listrik. Nah, medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik.
Nah, medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, kamu bisa lihat contohnya yang A. Itu gayanya kalau positif, bermuatan positif, dia akan berarah keluar, ya kan? Dan pada muatan negatif akan menuju ke pusat. Nah, yang A itu dia akan bermuatan positif, maka dia akan mengarah ke luar. Sedangkan yang B itu adalah negatif, bermuatan negatif, berarti dia menuju ke pusatnya, ke pusat listriknya. Sedangkan yang C itu adalah bermuatan positif dan negatif, ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, di sini kamu bisa mencari kuat medan listrik, ya kan? Itu rumusnya adalah E sama dengan F per Q2. Ya kan? Di mana F-nya itu adalah gaya kolom yang bekerja pada Q1 dan Q2. Nah, dan Q2-nya itu adalah muatan listrik kedua. Nah, kamu bisa juga mencari dengan cara E sama, kalau misalnya yang pertama itu jika diketahui Q2. Sedangkan kalau yang diketahui Q1, kamu bisa lihat di sini E sama dengan K. Konstantanya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Terus kamu bagikan Q1 dan R pangkat 2, yaitu jarak dari Q1 ke Q2. Nah, di sini kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis gaya yang digambarkan akan semakin rapat. Energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Nah, ini energi potensial listrik. Elektron bergerak dari pelat B ke pelat A seperti gambar di sini. Ya kan, di sini ada pelat A, di sini ada pelat B. Jadi elektronnya akan bergerak dari pelat yang B menuju ke pelat yang A. Nah, arah gerak elektron berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Jadi dia dari bermuatan negatif menuju ke bermuatan positif. Nah, di sini gambar 4.7 adalah dua buah pelat A dan B yang berbeda potensial listriknya, yaitu yang positif dan yang negatif. Nah, elektronnya akan bergerak dari yang negatif, yaitu berpelat B ke pelat positif. Nah, di sini untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A, persatuan muatan disebut potensial listrik. Nah, cara untuk menghitung potensial listrik adalah V sama dengan K dikali Q per R. Sama, K-nya itu sama seperti tadi, 9 kali 10 pangkat 9. Ya kan? Dengan Q sama dengan adalah muatan dan R adalah perpindahan muatan. Satuan untuk potensial listrik adalah volt atau disimbolkan dengan V. Nah, potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan 1 kulum antara dua titik tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss, dan Miss akan berikan soal atau tugas kamu kerjakan halaman 91 buku paket, yaitu uji kompetensi 4.1. Selanjutnya adalah uji kompetensi 4.2 halaman 93. Dan yang terakhir adalah kamu melakukan percobaan, yaitu kamu gunakan penggaris, lalu kamu buat potong atau gunting kertas setipis mungkin, lalu kamu gosok-gosokkan penggaris bisa ke rambut kamu bisa juga ke kain wol atau kain sutra jika kamu memilikinya. Lalu kamu dekatkan penggarisnya ke kertas yang sudah kamu gunting kecil-kecil. Jika dia menempel, kamu buat dalam bentuk video, ya.
Jika belum menempel, kamu jelaskan kenapa dia tidak menempel. Dan jika menempel, kamu jelaskan juga dalam bentuk video tersebut kenapa bisa menempel kertas tersebut pada penggaris. Lalu kirim kepada Miss dalam bentuk video. Oke, selamat mengerjakan, selalu jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.